Zakat mikir zakat urusannya sama tahun hijriahnya ini. Jadi misalnya tadi itu anak al-mutahharistah satu Rejab, ya tiap satu Rejab anak keluarkan zakatnya. Tak hitung. Jadi mulai sebelum tanggal 1 Rejab itu anak sudah harus ngitung dulu, hitung semuanya. Barang yang ada, yang sudah laku uangnya yang dilaci itu, ya kan? Terus piutang ke orang. Misal ada orang ngutang saya, ngutang koko 5 kodi itu masuk gitu. Ada orang ngutang saya sarung 10 kodi, tak itu masuk hitungan. Dan nggak dikurangi utang. Misal anak punya utang mobil, ya, punya utang mobil misalnya berapa? 100 juta misalnya. Terus setelah dihitung misalnya 300 juta dikurangi utang mobil 100 juta, nggak ada. Utang tidak kurangi zakat. Ini banyak yang salah juga orang-orang ini, banyak yang salah kaprah ini. Utang ya itu urusanmu, bukan urusannya zakat. Jangan ngurang-ngurangi zakat gitu. Itu bukan urusannya zakat. Utang kamu ya itu tanggung jawab kamu sendiri, bukan urusannya zakat. Jadi 300 juta hasil saya ngitung kamu tuh harus store misalnya tadi itu yang tak utang ke orang itu cuma itu misalnya 300 juta. Walaupun saya punya utang 100 juta, 100 jutanya enggak ngemindan 300 ya tetap 300, 2,5%-nya berapa tak keluar. 100 juta enggak mempengaruhi yang 300. Ini banyak yang salah kaprah. Kebanyakan dikurangi. Lu aku diutang rumah KPR cian, aku di leasing mobil cian, kurangi ya enggak zakat nih kan. Jadi lebih banyak utangnya ya. Enggak zakat akhirnya orang enggak ada yang zakat. Mustahikin bambong, enggak ada yang dapat zakat akhirnya. Nah ini yang punya duit cari-cari alasan kok biar enggak zakat, alhamdulillah, hati-hati. Apa ayatnya? Seorang yang tidak mengeluarkan zakat nanti dikatakan sayutawwaqun wa bima bakhilu yaumil qiyamah. Nanti lahirnya dibelenggu di neraka nanti sama Allah. Karena apa? Bima bakhilu. Karena mereka pelit. Sama zakatnya saya pelit gitu loh. Padahal bukan punya dia. Apalagi sama uangnya pribadi. Alhamdulillah. Bisa ayat. Ya, sebelumnya. Nah, maka kalau kamu mengeluarkan zakat tepat pada waktunya, haulnya, hijriah tadi, terus ngitungnya pas, terus pas mengeluarkan kamu dalam keadaan legowo dengan senang hati memberikan zakat itu, maka justru kamu akan dapat berkah dari Allah. Berkah itu artinya apa? Nambah rezekinya. Nambah rezeki itu macam-macam. Nambah rezeki duit, kerjanya tambah sukses, bisa jadi. Mau tambah cabang, bisa jadi. Tambah rame pelanggannya, bisa jadi. Pegawainya amanah-amanah gara-gara dia ngeluarkan zakat, bisa jadi. Pegawainya manut-manut berkah, bisa jadi itu rezeki itu. Ya gue jadi pegawai ngeyalan bingung kan begitu. Ini termasuk rezeki ini. Manut, pegawainya manut. Nah ini masuk berkah ini. Tokonya aman dari malingan, dari pencurian, dari pembobolan dan lain sebagainya. Ini berkah ini. Berkah keluarga, masya Allah keluarganya, anaknya ngafalkan Quran, anaknya misalnya mondok, anaknya senang majelis. Loh ini berarti kan hartanya halal nih, berkah ini. Jadikan anaknya nggak senang ke hal-hal yang positif. Karena kan harta dari itu hasilnya kan dimakan anak istri. Loh ini termasuk berkah ini, gara-gara tepat waktu mengeluarkan zakat tadi itu. Berkah itu jangan pikir satu berarti ya pengen telur. Berarti 1 juta, 3 juta. Enggak, 2,5%, 2,5 juta. Berarti jadi itu setengah. Ini enggak gitu. Luas makna berkah itu luas banget. Makna berkah. Itu jadi itu umurnya sebenarnya tidak jadi 70. Bisa jadi. Gara-gara dia keluarkan zakat,
legowo, seneng hati tambahin meneh. Kadang-kadang ngitung zakat tuh dipas ke Rp150, ya pas Rp150. Subhanallah. Mbok tambahi piro dadi 1000. Ini zakat dadi 1000. Hati-hati. Para salaf tuh begitu, kalau ngeluarin zakat hati-hati. 2,5% misalnya 2.500.000, 4.450 rupiah ya, kita tambahi. Saya 2.600.000 ini itu. Wes enak aman wes. Jadi tidak ada hitungan sing gesek itu insya Allah tidak gitu. Tambahi. Penting akan dikucuri berkah oleh Allah Ta'ala dan kebaikan-kebaikan akan berlipat-lipat. Ini beliau menyatakan ini hadis semua ini dari Al-Quran dan dari hadis. Dan harta kamu akan aman dari pencurian, kebakaran, kebanjiran, ke apa sekarang kerugian dan lain-lain. Makanya Nabi juga bersabda kan, harta yang kebakaran, harta yang kemalingan, harta yang ini itu berarti ada zakat yang tidak beres. Itu Nabi yang bilang, bukan anak yang bilang. Jadi kalau misal panjenengan ada kok, insya Allah, alhamdulillah, misalnya ono, mudah-mudahan nggak ada, misalnya ada lah, sopo wong kok kebakaran tempatnya dia atau kemalingan toko itu berarti zakatnya tidak beres itu. Nabi yang bilang berarti diteliti ini dulu berarti tidak beres itu, harus ditambahi. Caranya gimana Beb? Ya misalnya dulu mengeluarkan berapa, misalnya dulu tuh 2,5 juta, itu mungkin biasa ya, tambahi 500 atau 1 juta. Ini saya lihatkan zakat yang kurang kemarin, misalnya diberikan kepada mustahik buat nutup yang kemarin. Takutnya ada yang kurang, kok toko saya kok kena musibah ini, mungkin ada yang kurang zakatnya, tambahin yang ini gitu. Caranya amin. Kemudian Abdullah bilang, pertama saat sudah sampai haul pas tahunnya dipisah dulu. Misal kamu di rekening ada uang berapa, di toko berapa, misalnya zakatnya 2,5%-nya 2,5 juta, ambil 2,5 juta cash, taruh di amplop, tulis zakat, aman. Jadi kamu pakai uang yang di rekening, pakai uang cash yang lain selain yang di dalam amplop zakat ini boleh. Tapi kalau belum, kamu pakai harta kamu belum mengeluarkan, padahal ini sudah 1 rejep, ada misalnya 1 rejep, ini sudah 1 rejep. Anak belum ngeluarin zakat, belum misahkan ini amplop zakat ini, kok anak pakai? Nggak boleh. Karena ini masih campur sama 2,5% haknya orang fakir miskin mustahik 8 itu. Belum tak pisah gitu loh, paham ya? Belum tak pisah. Atau orang panen padi, panen jagung, panen sagu, panen biji-bijian itu. Bisa berapa kilo dia zakatnya, berapa kilo dia zakatnya, sudah dipisah, maka yang ini boleh dijual sama dia, yang ini sudah dipisah, ini buat zakat gitu. Ini harus teliti, ini zakat rukun Islam ini tidak main-main ini. Makanya Abdullah bilang, ini jangan ngeremehin urusan zakat. Di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar itu ngapain? Mateni orang-orang yang nggak mau zakat, dibunuh, dipateni loh, dipegal kepalanya, perangi. Banyak saat itu yang meninggal itu. Sayyidina Umar pertamanya nggak setuju. Ya Abu Bakar, kok kamu bunuh orang-orang Islam, bukan orang Islam? Sayyidina Abu Bakar, loh kok bisa? Setiap, perhatikan wahai Umar bin Khattab, setiap Allah perintahkan sholat, mesti selanjutnya perintah zakat. Saya memahami dari situ, berarti perintah zakat ini pentingnya sama kayak pentingnya perintah sholat. Nah, orang tidak sholat, ngeyel sholat sama Nabi dapat dipenggal. Ya ini tidak mau zakat ngeyel, ya tak penggal lisan. Padahal zaman Nabi nggak ada ini, nggak zakat semuanya. Tapi setelah Nabi meninggal ada banyak yang nggak zakat. Itu lebih manusia tuh waktu ibu nama lah banyak, karena manusia itu memang wataknya senang
dunia orang lah ibaratnya. Aku bilang kita supaya diperangi. Masih Umar baca sejarah banyak yang meninggal karena nggak mau zakat, bunuh Masih Bakar, bunuh. Dan kamu jangan jadi orang ini mulai zaman Abdul Haddad ini ada. Sekarang banyak yang cerita sama anak itu tak benerkan sama anak, sama saya tak benerkan. Jadi dia ini tiap bulan sodako, akhir tahun hitung zakatnya, misal zakatnya 1 M, sama dia yang sodako kemarin dianggap zakat. Ini banyak fakta ini. Habib Haddad bilang ini fakta. Saya mendapati banyak orang yang seperti ini. Tak luruskan. Enggak bisa dengan gitu Pak Haji. Ada Pak Haji itu banyak ini. Gak bisa gitu sampean Pak Haji. Terus dengan sodako bantu pondok misalnya itu kemarin itu dia anggap itu tak anggap zakat sisan. Tidak bisa. Wakaf ya wakaf gitu, gak bisa. Sedekah ya sedekah, hadiah ya hadiah. Zakat ya zakat, beda gak bisa. Yang kemarin tak anggap zakat gak bisa. Waktunya zakat ya ini zakat. Gak bisa yang kemarin dianggap gak bisa. Ini mulai zamannya Abdul Haddad sudah ada ya. Jadi ini real fakta ini Abdul Haddad menyampaikan ini. Hati-hati, jangan. Ibaratnya kayak anak wong diutang, terus dijamu di rumahnya, jamuan yang enak ya, kambing ya. Yang nyembelih wedhus lho, 1,5 juta, sisan kurangi misalnya. Ini tidak bisa. Orang yang punya utang lho enak ya. Lho ente sing nyuguh-nyuguhi dhewe kok dianggap kurangi utang. Ini tidak bisa. Sama yang gitu, ibaratnya tidak bakal terima orang yang utangi. Kan gitu. Paham ya? Ini sebab itu zakat ya zakat. Zakat ya zakat. Terus bagi yang biji-bijian ini yang sawah, yang kerja sawah gitu ya, yang biji-bijian itu hati-hati. Kalau sudah panen, ya kalau sudah panen, tadi itu jangan dimanfaatkan dulu atau dijual dulu sebelum kamu hitung zakatnya berapa terus dipisah. Itu penting, itu dipisah. Terakhir, Abdul Haddad nasihati. Terus dikasih zakat. Hati-hati kalau ngasih zakat kata dia. Jangan memberikan zakat kepada yang bukan mustahik. Bukan mustahiknya dikasih, jangan. Oh ini zakat buat bangun pondok. Tidak ada zakat buat bangun pondok itu. Tidak ada di Al-Quran, di hadis, tidak ada. Zakat buat bangun masjid, tidak ada. Masjid itu bukan dari buka uang zakat. Pondok itu bukan dari uang zakat. Tidak ada. Panti asuhan dari uang zakat, tidak ada. Aturannya siapa itu? Sampaikan ke sini. Makanya itu waktu itu anak ngisi di NU online banyak yang nyerang. Awal anak pas ngisi 5 menit itu tak sampaikan banyak yang nyerang. Ya, karena mungkin mereka bangun pondoknya pakai zakat, bangun masjidnya pakai uang zakat. Tak terima. Anak bikin lagi di video di NU online setengah jam lebih. Tak sampaikan 4 madhab semua. Mereka diem, bungkam, nggak bisa. Karena nggak ada, nggak ada. Kiai, ustaz, anak kasih zakat, tidak bisa. Pokoknya Habib, karena saya bukan Habib, kiai, ustaz, kasih zakat. Kecuali dia banyak utangi, nggak apa-apa, buat bayar utangi. Kecuali dia fakir miskin, nggak apa-apa. Atas nama fakir miskin, ghorimin, punya utang, bukan atas nama fisabilillah. Bisa bilai orang yang perang di Palestina itu bisa bilai. Orang yang perang nggak digaji sama negara, itu bisa bilai. Jadi hati-hati, jangan ngasih kepada yang bukan mustahik. Kenapa? Zakat kamu zong nggak ada pahalanya. Sama kayak kamu belum mengeluarkan zakat, sama aja. Lebih baik kamu ngasihkan sendiri. Ahsan, ini yang paling selamat. Asing ini tahu orangnya siapa, ini betul-betul orang duwe
kayak orang-orang betul kelilit utang, kelas. Atau titipkan sama orang yang ngerti. Jangan ke apa itu organisasi yang bukan yang gede-gede kayak kemarin tuh yang nggak bisa sebut merek ya, yang dibilang pemimpinnya gajinya 200 juta apa berapa ratus juta, jadi uang zakat mau dipangan berarti buat gaji dia kan itu berarti itu berapa orang yang nggak sah zakatnya itu? Anda tanya coba, mempercayakan zakat ke lembaga itu, terus akhirnya malah dimakan sendiri sama pengurusnya. Ya kan 200 juta, yang ini 50 juta, ini 100 juta ini. Ya entek. Ya bahkan dia ada uang zakatnya orang yang pasti dimakan dia. Enggak sah itu. Bayangkan di akhirat gimana dia subuh urusan itu. Tahu sudah Allah Ta'ala itu nanti urusannya sudah. Maka lebih enak sendiri. Seperti sendiri. Lebih enak. Syekh Muhammad Maliki itu di kamarnya itu sampai ada kotak-kotak di diwek di sendiri kan, satu kotak zakat, satu kotak buat santri, itu santri aja buat santri, satu kotak buat pembangunan pondok pesantren, satu kotak buat pembangunan masjid, satu kotak buat sedekah, dibedakan. Jadi kalau ada orang yang datang dia punya pondok, sama Syekh Muhammad bilang sama tangan kanannya, asistennya, ambilkan dari dana pondok, ambilkan kasih ini buat bangun pondok. Ada santri, rombongan santri lagi umroh misalnya, sama Syekh Muhammad Maliki ambilkan yang kotak santri, kasih santri. Ini nggak campur-campur, ini hati-hati namanya, ini hati-hati dalam agama, ihtiyat istilahnya, hati dalam agama. Syekh Muhammad Maliki ditutupin nggak sorban dok, tutupnya itu pakai sorban dok. Kita wah berakas, wah kodenya yang paling sulit. Kalau punya uang segitu banyaknya kayak Syekh Muhammad Maliki, Maliki kotak tutupi sorban, tutupi. Udah gitu dok, dalam kamarnya nggak ada lillah, pokoknya lillah, Allah yang jaga. Ya aman, kenapa? Karena beliau keluarkan zakat, gitu. Karena beliau bukan orang yang ngelarikan duit, ya gitu. Aman katanya, hatta sorban kok ditutupi, aman. Gitu ya. Terus kemudian dia bilang, jangan ngasih ke orang yang itu manfaatnya ke kamu. Misal, tak kayak pembantu saya aja wis. Ya. Supaya pembantunya tambah taat, tambah manut, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Karena ini termasuk nggak sukarela berarti. Dia ngasihkan zakatnya ini termasuk nggak sukarela. Kenapa? Karena zakat pribadinya dia dikasihkan ke orang yang bakal memberikan manfaat ke pribadinya dia. Kayak kan simbiosis mutualisme. Kayak saling memberi manfaat gitu. Supaya ini tambah semangat, tambah rajin, tambah itu, nggak bisa ini. Nggak boleh. Bayang loh. Sing ngetok ke zakat wae angel koyo ngene. Apa meneh sing gak zakat? Wah, subuh. Yang zakat aja bisa salah gitu loh. Apalagi enggak zakat? Ya apa nanti Gusti Allah itu? Wah, enggak tahu sudah. Wal adzabul akhirati akbar. Azab akhirat lebih besar, lebih gede. Sudah tahu sudah apa anu Allah. Alhamdulillah benar. Hati-hati. Hasinu amwalakum, jagalah, kata Rasul, jagalah. Hisin itu tameng atau apa? Benteng. Bentengi harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dengan mengeluarkan zakat. Zakat ini tameng, keberkahan dari itu, kebaikan. Dan nasihat beliau ini bisa kita amalkan dan diling-ling. Beb, saya zakat dulu, Beb, itu masih sekarang di Google gampang. Jangan dengan
Oh saya mulai kerja 5 November misalnya. Cari di Google 5 November tahun berapa jaringan? Misalnya tahun 2000 misalnya. 5 November tahun 2000 itu berapa Hijriah? Ketemu nanti. Ada itu aplikasinya di Android apa di Apple, di iPhone atau di Google itu ada. Nanti ketemu. Oh sekian Hijriah. Ya sudah sepatokannya jaringan itu udah Hijriah itu. Cari di Google itu aplikasi itu ada. Jadi dan kerja-kerja dagang atau yang sawah-sawah itu ya pokoknya yang wajib zakat lah, duitnya numpuk-numpuk, emasnya numpuk-numpuk ya. Maka itu haul hati ya biar nggak jadi beban nanti di akhirat. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam Muhammad.